napas panjang, simpan di perut napasnya, tegakkan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baltatam maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasyiyan katsira. Linuhyiya bihi baltatam maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasyiyan katsira. Walaqad dzarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Shadaqallahul adzim. Mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Walaqad syarrafnahu bainahum liyadhakkaru Maitau wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Linuhyiya bi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin aksarun nasi illa kufura. Wa khalaqna an'aman wa nasiyan katsira. Walaqad sarrafnahu baina laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimman khalaqna an'aman wa nasiyan katsira. Baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa nasiyan katsira. Maka kita membaca ayat-ayatnya itu. Salah satu padilahnya kita membaca Al-Quran dengan artinya, yaitu bisa mengobati hati yang gelisah, hati yang susah, hati yang mungkin sedang sedih.
Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Allah angkat segala penyakit hati kita, insya Allah, amin. Melanjutkan pengajian yang kemarin, yaitu masalah fikih bab Thaharah. Lanjut dari yang kemarin adalah masih bab Thaharah, tapi ini bab terakhir. Wa aqallul hamli sitatu ashhurin. Ini pengetahuan buat kita, sesungguhnya sedikit-sedikitnya atau sedikit-sedikitnya masa hamilnya seorang perempuan adalah di sini dijelaskan sitatu ashhurin, yaitu 6 bulan. Ya, jadi paling itu sudah umum. Ya, 7 bulan itu adalah usia umum, tapi sedikit-sedikitnya di sini dijelaskan adalah wanita hamil adalah 6 bulan. Wa aksaruhu arba'u sinina. Dan banyaknya hitungan jumlah waktu bagi orang yang hamil atau perempuan yang hamil adalah 4 tahun, Pak. Ya, ada yang sampai di atas 1 tahun, 12 bulan ada. Di sini dijelaskan bahwasanya wanita itu paling mungkin pernah terjadi. Bagaimana kita ketahui perempuan hamil itu ada tis'atu ashhurin, yaitu 9 bulan. Nah. Terus wa yahrumu bil haidi, diharamkan bagi perempuan-perempuan yang haid, wa nipasi, dan perempuan yang nipas, sama niatu asya'a, itu ada 8 perkara larangan, ya. Ingat, kita sebagai laki-laki tidak haid, tidak nipas. Tapi ilmu ini wajib kita ketahui. Karena apa? Karena kita di rumah punya istri, punya anak perempuan yang mana tahu mereka belum paham tentang keilmuan seperti ini, kita sampaikan ilmunya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak dan istri kita, ya. Di sini yang pertama, orang yang haid atau nipas diharamkan sholat, ya. As-sholatu haram sholat, ya. Sebagaimana kemarin ketika seorang perempuan ketika dia sedang suci tiba-tiba haid datang, maka jatuh kepada haramnya sholat. Wasaumu, dan haramnya saum, ya. Haramnya saum, puasa. Adapun sholat, bagi sholat yang tertinggal di masa haid itu tidak wajib diqodho, Pak. Tidak wajib diqodho. Tetapi puasa ini wajib diqodho, ya. Bagi perempuan yang haid di zaman atau di masa ketika dia sedang haidnya di bulan Ramadan. Kapan mengqodhonya? Mengqodhonya sebaiknya secepatnya setelah kita berhari raya, secepatnya. Jangan berburu pahala sunnah. Berburu pahala sunnah apa? Setelah lebaran itu kita biasa puasa 6 hari, 6 puasa Syawal. Kita tunaikan dulu sunnahnya, sementara wajibnya kita tinggalkan. Nah, ini keliru, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang mana yang lebih mendatangkan maslahat adalah yang wajib. Maka kita qodho dulu, lanjut dengan puasa sunnahnya. Jangan keliru, Pak, ya. Wa qiraatul Quran. Ini perempuan yang haid dan nipas itu diharamkan juga membaca Al-Quran. Di sini ada pendapat-pendapat ulama bahwasanya bagaimana kalau seseorang itu seorang biasa hafiz Quran atau murotal ataupun dia murojaah, ya, membaca Al-Quran. Nah, ini berbeda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kalau guru ngaji misalnya dia menerangkan tentang tafsir Al-Quran, boleh membaca Al-Quran tapi dengan cara dieja. Artinya dieja itu per kalimat, seperti kalimat bagaimana alif lam mim dalikal kitab la raiba fi, seperti begitu. Jadi tidak dibaca secara utuh, jadi dieja, dipenggal-penggal, ya. Terus bagaimana kalau seandainya orang yang berzikir membaca Al-Quran, kalau diniatkan zikir itu dibolehkan. Diniatkan zikir. Yang tak boleh itu baca mushaf langsung dibaca seperti itu, ya. Apalagi kalau seandainya ada seorang perempuan pas mendapatkan kesempatan untuk lomba qori. Nah, ini perlu dipertimbangkan.
Karena ada hukum, maka walaupun itu untuk meraih prestasi, jangan sampai ketika perempuan ini melampaui hukum-hukum Allah. Ya. Mana dalilnya? Dalam surat Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran. Di sini membaca Al-Quran dilanjutkan, wa mashul mushaf, dan tidak boleh memegang Quran, memegang mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang telah terkumpul sebanyak 30 juz, itu mushaf. Adapun yang masih selembaran-selembaran itu suhuf namanya. Ya. Hah? Boleh tanya. Boleh, Pak? Iya, terkait dengan orang tadi kan dilarang memegang mushaf dan sebagainya. Nanti kalau zaman sekarang kan ada di dalam HP itu kan ada Aplikasi. digital itu. Aplikasi. Itu bagaimana itu? Ini perlu dijelaskan, Pak ya. Ada HP yang di dalamnya ada Al-Quran, ada azan, ada solawat, ada yasin, ada tahlil, semua komplit aplikasinya. Bahkan HP itu kadang-kadang ketika sebelum tidur kita putar Al-Qurannya. Bagaimana hukumnya membawa HP yang ada Al-Qurannya? Ya, HP yang ada Al-Qurannya sebagai manusia di dalam otaknya itu atau dalam kepalanya itu ada hafalan Quran. Ya. Jadi namanya aplikasi itu bukan mushaf. Sebagaimana manusia di dalam dadanya itu hafal 30 juz. Ya. Maka kalau misalnya manusia dalam dadanya ada 30 juz, misalnya nggak boleh masuk kamar mandi bahwa orang itu. Itu keliru. Sebagaimana manusia, itu Al-Quran tidak berbentuk mushaf, tapi hafalan. Begitu juga HP. HP itu dia aplikasi. Ketika ditutup aplikasinya ataupun mungkin baterainya diambil, itu HP nggak berfungsi. Ya, yang nggak boleh itu dibuka aplikasinya, dibaca Al-Qurannya, apalagi dibaca ketika haid ataupun misalnya ketika di dalam kamar mandi. Nah, mana dalilnya ketika kita dilarang untuk membaca Al-Quran ataupun membawa Al-Quran ke kamar mandi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya, beliau suka surat menyurat dengan berbagai negara, artinya dengan berbagai pejabat-pejabat negara, bahkan sampai ke raja siapa? Heraklius ya. Raja di mana itu? Raja di Romawi. Ya, itu surat menyurat. Nah, ketika saat itu Rasulullah SAW tidak punya stempel, maka Rasulullah SAW meminta kepada sahabat yang ahli di bidangnya itu dibikinkan stempel, tulisannya Muhammad Rasulullah. Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dibikinkan cincin. Nah, cincin itu diperhatikan oleh sahabat. Setiap Rasulullah SAW mau masuk ke dalam kamar mandi atau toilet, Rasulullah selalu meletakkannya cincin itu di luar. Setelah keluar dari toilet, pakai lagi. Itu menandakan bahwa ada jadi dalil yang kuat bahwasanya kalimat-kalimat thayyibah termasuk lafaz Allah, ya, lafaz Muhammad Rasulullah, apalagi Al-Quran tidak boleh masuk ke toilet, artinya ke kamar kecil ataupun tempat buang hajat. Itu apa tujuannya? Ta'zim kepada lafaz-lafaz Allah ataupun Al-Quran, ya. Tapi bagaimana kalau tadi aplikasi HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran, ya itu bukan Al-Quran, itu aplikasi. Kalau dimatikan HP-nya ya hilang aplikasinya. Seperti bagaimana ketika seorang laki-laki atau perempuan punya hafalan 30 juz, itu bukan Al-Quran yang ada di dada, tapi hafalannya. Ya, berarti bukan berarti laki-laki yang hafal Al-Quran nggak boleh masuk kamar mandi. Wah, itu keliru ya. Itu perlu dipahami. Itu ibaratnya kalimat tamsilannya, perumpamaannya. Begitu kan, insyaallah. Jadi di sini disarankan sesuai dengan pemahaman musannif dijelaskan. Jadi dilarang kita itu membaca Al-Quran, wa mashul mushaf, memegang Al-Quran, wa hamluhu dan membawa Al-Quran. Sebagaimana wa mashul mushaf itu dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, dilarang kita itu untuk memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang telah mensucikan diri. Waduhulul masjid, dan dilarang orang yang haid dan nifas itu masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid. Karena apa? Karena haid dan nifas itu darahnya najis, tidak boleh masuk ke dalam masjid.
Nah, itu larangannya ya. Begitu juga haid nifas, ada juga orang yang jima, punya junub ya, belum mandi, belum masuk ke dalam masjid. Nah, itu juga dilarang. Selanjutnya watawafu, dilarang tawaf juga ya, perempuan yang haid dan nifas dilarang tawaf. Wal wat'u, dan juga haram dijima atau haram jima ya. Haram hukumnya perempuan yang sedang haid, dan haram juga yang sedang nifas. Perempuan haram dijima. Nggak boleh Pak ya. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Nah, dan juga haram dihendaki perkara ataupun barang yang ada di antara pusar dan lutut, tengah-tengahnya. Bahasa fikih itu halus Pak, nggak disebutkan namanya gitu ya. Kalau bahasa Arab parji ya, itu seperti itu. Nah, itu supaya jelas. Nggak boleh berhajat. Nah, haram hukumnya. Wa yahrumu ala junubi khamsatu asya'a. Nah, ini bagi orang yang junub. Yang junub itu laki-laki perempuan sama Pak. Junub itu karena apa? Pertama, kemarin dijelaskan junub itu bertemunya laki-laki dengan perempuan. Apa? Kemaluannya. Ini bukan jorok ya, ini pikir ya, supaya jelas saja. Apa disembunyikan bahasanya nanti tidak jelas lagi. Kemaluan laki-laki dengan perempuan bertemu, itu junub. Bagaimana baru saja bertemu tiba-tiba Pak RT datang, "Woi, uang sampah." Mengganggu Pak RT tiba-tiba. Belum masuk, belum keluar mani. Ya. Maaf, jorok tidak Pak? Tidak toh? Ini menjelaskan saja. Sudah nempel Pak. Sudah bertemu. Lalu setelah itu, setelah ngasih uang ke Pak RT, tiba-tiba ada teman-teman datang. Maka Bapak sudah, walaupun tidak jadi, sudah termasuk orang yang junub. Mandinya wajib. Ya. Sudah. Tapi kalau belum masuk, belum bertemu, itu tidak junub. Ya. Atau misalnya Bapak, kalau yang sudah jelas, yang sudah terjadi itu jelas Pak ya. Atau Bapak keluar air mani, baik disengaja atau tidak disengaja, itu juga junub. Atau karena mimpi, atau karena membayangkan ya, sehingga keluar, maka Bapak wajib mandi besar. Nah, junub itu termasuk junub. Nah, orang junub ini khamsatu asya', ada 5 larangan bagi semuanya. Yang pertama salat, wa qiraatul Quran ya, wa masul mushaf, baca Quran, megang Quran, wa hamluhu, bawa Quran, itu juga dilarang. Wa tawafu, dan haram tawaf, walubsu, dan haram berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Ya. Tak boleh orang junub diam-diam di masjid Pak. Ya. Makanya kita ini perlu waspada. Orang junub tiba-tiba masuk, nah, itu dilarang. Wa yahrumu 'alal muhdisi salah satu asya'. Dan ada juga diharamkan bagi orang-orang yang tidak punya wudu. Ya. Ada 3 perkara. As-salatu, orang tidak wudu, tidak punya wudu, haram salat. Wa tawafu, dan haram tawaf. Wa masul mushafi, dan haram juga memegang Quran. Wa hamluhu, dan membawa Quran. Ini adalah larangan bagi orang yang tidak punya wudu. Jelas Pak ya? Fardu wudu ada berapa Pak? Ulangannya bagaimana? Fardu wudu ada berapa? Fardu wudu ada berapa? Ada berapa fardu wudunya? 6. Ada 6. Fardu wudu sitatun, ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan ma'al mirfaqaini, sampai ke siku. Ya. Keempat apa? Mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Ya. Yang kelima apa? Membasuh, bukan mengusap, membasuh kaki. Sampai mana?
ma'al ka'baini, sampai dua mata kakinya, ya. Yang keenam apa? Yang keenam tertib. Adapun sunnah-sunnah wudu, diulangi lagi. Yang pertama, kocok-kocok tangan, tak? Bersih-bersih, menyela-nyela jari-jari, itu sunnah. Satu apalagi berkumur. Berkumur, intinsab, menghirup air ke dalam hidung. Terus apa lagi nih? Membersihkan kuping, ya, mengusap kuping, membasuh kuping. Itu termasuk sunnah. Bagaimana kalau ini dimasukkan ke dalam wajib? Misalnya kumur-kumur, bahayanya ketika bulan Ramadan. Ya, bisa jadi ya pura-pura kumur-kumur wudhu, taunya minum. Ya. Makanya, ya itu hukumnya sudah makruh. Jadi kalau mau ini cukup kita ambil fardunya saja. Ya. Sejauh ini aman Pak ya? Ada yang bertanya? Wudunya sudah benar Pak semua ya? Pak, wudunya sudah benar semuanya? Insya Allah. Sekali-kali nanti kita agendakan. Jadi kita nanti susun acara itu setiap malam itu ada malam-malam muzakaroh, ada malam-malam fikih, ada malam-malam tajwid. Nah itu saja dulu, ya. Jadi tidak monoton, tidak fikih selalu tiap malam, tidak juga muzakarah tiap malam. Tapi tetap intinya pada dasarnya sebelumnya kita buka dengan membaca Al-Quran. Karena ini adalah yang paling utama Pak, membaca Quran tiap malam, ya. Supaya jangan sampai ada waktu terlewat sehari tidak baca Al-Quran, nanti kita merugi, ya. Ruginya apa? Karena Al-Quran ini akan datang nanti di yaumil qiyamah kepada para sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bersahabat dengan Al-Quran dari sekarang, nanti kita nggak punya teman nanti di alam kuburnya, kesepian. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dan juga untuk meraih keselamatan dunia akhirat insyaallah. Mungkin waktunya cukup. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.